Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arthur, selamat pagi juga teman-teman. Perkenalkan, saya Wan Nurhanasari dari sesi 2. Izin mempresentasikan mengenai analisis kompetensi dasar pada salah satu mata pelajaran di SMK. Di sini saya mengambil mata pelajaran gambar teknik. Pendidikan merupakan wadah untuk mendidik dan melatih seseorang agar menjadi sumber daya manusia atau SDM yang terampil di bidangnya, terutama untuk SMK. Gambar teknik menjadi salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh seluruh siswa SMK, terutama di bidang teknik bangunan. Menggambar dengan cara digital memerlukan sebuah program aplikasi yang berupa perangkat lunak atau yang sudah kita ketahui yaitu software. Teknologi di bidang gambar ini memiliki fungsi sebagai media penyampaian informasi yang komunikatif. Mengapa demikian? Karena gambar dapat dimengerti, terukur, akurat, efektif, serta estetik. Nah, mata pelajaran ini mengajarkan siswa untuk memahami jenis-jenis dan fungsi peralatan, menerapkan prosedur penggunaan peralatan, menggambar teknik, kemudian juga siswa diharapkan untuk dapat menerapkan konsep dan aturan jenis-jenis garis pada gambar teknik, prosedur menggambar huruf, angka, etiket, kemudian juga prosedur gambar bentuk bidang, gambar proyeksi ortogonal 2D, proyeksi pictorial 3D, terus juga jenis-jenis menggambar potongan, dan aturan penggambarannya. Nah, bisa juga diharapkan untuk menerapkan aturan tanda pemotong yang dan letak hasil gambar potongan ini, kemudian menerapkan aturan simbol, notasi, dimensi pada gambar teknik, dan juga diharapkan siswa dapat mengevaluasi penggambaran simbol, notasi, dimensi, serta dapat menganalisis konsep atau letak gambar teknik. Dan kemudian mereka akan mempresentasikan jenis-jenis dan fungsi peralatannya. Tidak hanya itu, siswa dilatih untuk mendemonstrasikan peralatan gambar teknik, serta siswa juga harus bisa menggambar jenis-jenis garis pada gambar teknik, termasuk menggambar huruf, angka, etiket pada gambar, bentuk-bentuk bidang proyeksi ortogonal 2D, pictorial 3D, simbol, notasi, dimensi pada gambar teknik. Dan juga siswa harus membuat potongan sesuai tanda pemotong dan aturan tata letak hasil gambar potongan, di mana hal tersebut yang tidak kalah penting yaitu siswa dapat mengatur tata letak gambar tekniknya. Nah, untuk itu hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar, orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2009. Sedangkan Nana Sujana pada tahun 2005-39 menyatakan bahwa hasil belajar yang dicapai oleh siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu dalam diri siswa itu sendiri, seperti kemampuan yang dimilikinya, dan juga ada faktor lain berupa motivasi, sikap, dan lain-lain. Sedangkan dari luar, faktor dari luar ini, lingkungan belajar. Nah, salah satu lingkungan belajar yang paling dominan untuk mengaruhi hasil belajar siswa di sekolah itu adalah kualitas pembelajaran. Nah, upaya yang akan ditempuh untuk meningkatkan kualitas atau hasil belajar siswa dalam mata di teknik digital yaitu menerapkan model pembelajaran berbasis proyek atau yang sudah kita ketahui ini PBL. Sayangnya, implementasi PBL masih menimbulkan permasalahan apabila guru itu belum mampu menerapkan metode ini secara optimal dan benar. Nah, menurut saya pribadi, untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah dan juga meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan alat-alat gambar adalah dengan menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, PBL didasarkan pada kerangka kerja teoretik konstruktivisme, social learning, situated cognition, dan komunitas praktik sebagai teori belajar. Adanya penerapan PBL bukan pembelajaran yang mana guru menyampaikan sejumlah pengetahuan kepada siswa, melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan juga kemampuan pemecahan masalah, sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berperan secara aktif, membangun pengetahuannya sendiri. Selain itu, siswa juga dinilai lebih aktif, berani mengemukakan pendapat, termotivasi, dan juga dapat bekerja sama dalam kelompok. Menurut Arens pada tahun 2008-2005, langkah-langkah dalam melaksanakan PBL ini ada dua fase. Yang pertama ada
mengorientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasi siswa untuk meneliti, yang ketiga membantu investigasi mandiri dan kelompok siswa, dan yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir ada menganalisis dan juga mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Nah, sebagai contoh konkret, saya mengambil penelitian ini menggunakan dua kelas, yaitu TGB-A dan juga TGB-B. Sebelum dilakukan penelitian ini, diperlukan nilai kemampuan awal siswa untuk menunjukkan bahwa kelas A dan kelas B ini memiliki kemampuan belajar yang sama. Nah, kemampuan awal siswa ini dilihat dari UTS-nya. Dari kedua kelas, yaitu kelas eksperimen atau 10 TGB-A dan juga ada kelas kontrol 10 TGB-B. Nah, hasil analisis data keseluruhan aspek penilaian respon siswa ini menunjukkan bahwa siswa memberi tanggapan positif terhadap pembelajaran yang menggunakan problem based learning dengan media market dibandingkan hanya menggunakan model problem based learning-nya saja. Nah, hasil ini dapat diketahui melalui hasil angket respon siswa yang diisi oleh siswa kelas eksperimen, yaitu 10 TGBA, yang terdiri dari 36 siswa dan diisi ketika proses belajar sudah selesai. Nah, hasil respon siswa ini mendapatkan presentasi sebesar 10%, yang berarti baik sekali. Nah, untuk itu, hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 10 TGBA ini berhasil menggunakan metode atau model pembelajaran problem based learning dengan media market sehingga mereka mendapatkan nilai rata-rata 82 dari 18 siswa dan mengalami peningkatan hasil belajar daripada nilai sebelumnya. Nah, untuk itu, sedangkan si hasil belajar kelas kontrol 10 TGBB ini dengan model pembelajaran yang sama, yaitu PBL, mendapatkan nilai rata-rata 79 dari 18. Nah, pembelajaran menggunakan problem based learning pada dua kelas ini, kita dapat menyimpulkan PBL menggunakan media market lebih efektif dan juga menyenangkan. Dan dapat disimpulkan juga bahwa hasil belajar kelas eksperimen atau yang tadi mereka melakukannya menggunakan media market itu lebih baik daripada hasil belajar kelas kontrol yaitu 10 TGBB yang tidak melakukan proses langsung gitu. Nah, untuk itu berikut ini referensi yang saya gunakan untuk mengutip semua bacaan saya di atas. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.